Di tengah perang Rusia-Ukraina yang memasuki fase baru, satu sistem persenjataan mulai menyita perhatian dunia. Rudal balistik Oreshnik, sebuah senjata yang oleh sebagian analis dianggap sebagai penanda peningkatan kemampuan strategis Rusia dan oleh banyak negara dinilai sebagai sinyal bahwa konflik ini bergerak ke tingkat eskalasi yang berbeda. Dalam video ini, kita akan membahas apa yang membuat Oreshnik dianggap berbahaya, bagaimana reaksi dunia, dan apa implikasinya bagi stabilitas kawasan. Tanpa berpihak pada salah satu pihak, kita fokus pada aspek teknis, militer, dan geopolitiknya. Oreshnik adalah rudal balistik modern Rusia yang diperkenalkan ke publik melalui penggunaannya pada akhir 2024. Walaupun informasi resmi tetap terbatas, beberapa karakteristiknya mulai terungkap melalui rekaman peluncuran dan analisis militer. Pertama, kecepatannya. Oreshnik diklaim mampu mencapai kecepatan hipersonik mendekati Mach 10. Pada kecepatan ini, waktu serang menjadi sangat singkat, sementara peluang dicegat oleh sistem pertahanan udara modern menyusut drastis. Kedua, konfigurasi hulu ledak. Dalam rekaman peluncuran, rudal terlihat melepaskan sejumlah objek bercahaya saat mendekati target. Banyak analis menyimpulkan bahwa Oreshnik membawa multi-warhead atau submunisi yang memungkinkan satu rudal menyerang beberapa titik atau memperbesar radius kerusakan. Ketiga, fleksibilitas muatan. Secara teori, Oreshnik dapat membawa hulu ledak konvensional, penetrator kinetik, atau hulu ledak khusus. Kemampuan ini membuat rudal tersebut masuk kategori senjata strategis, bukan sekadar alat taktis. Dan keempat, produksi. Walau belum ada angka pasti, beberapa analisis menyatakan bahwa Rusia telah mulai memproduksi rudal ini secara serial, meski dalam jumlah terbatas. Dari sudut pandang militer, Oreshnik menjadi perhatian dunia karena kombinasi antara kecepatan, daya hancur, dan kemampuan penetrasinya. Pertama adalah tantangan bagi pertahanan udara. Sistem yang ada saat ini, baik milik Rusia maupun Barat, tidak dirancang untuk menghadapi serangan multi-warhead berkecepatan hipersonik. Reaksi waktu terlalu singkat, dan jalur luncur rudal terlalu tidak stabil untuk diprediksi. Kedua, daya destruktifnya. Pada kecepatan hipersonik, energi kinetik yang dilepaskan ketika rudal menghantam target sudah cukup untuk memberikan kerusakan berat, bahkan tanpa bahan peledak konvensional. Ketiga, nilai simbolisnya. Penggunaan Oreshnik di medan perang memberi pesan bahwa Rusia siap memperkenalkan senjata-senjata strategis baru sebagai respons terhadap dukungan militer Barat kepada Ukraina. Artinya, senjata ini bukan hanya alat taktis, tetapi juga alat diplomasi tekanan. Pemerintah Ukraina menyebut penggunaan Oreshnik sebagai eskalasi. Mereka menekankan bahwa dunia internasional perlu memperhatikan perubahan kualitas ancaman yang datang dari Rusia. Tetapi, dalam video ini, kita menyoroti reaksi tersebut dari sudut pandang strategis, bukan politik. Bagi Ukraina, munculnya Oreshnik mengungkap dua hal. Pertama, kebutuhan sistem pertahanan udara yang lebih kuat, rudal jarak menengah, dan sistem anti-balistik seperti Patriot atau THAAD bukan lagi sekadar pilihan, tetapi kebutuhan operasional. Kedua, sistem pertahanan berlapis yang ada saat ini dirancang untuk rudal jelajah dan drone, bukan serangan balistik multi-warhead kecepatan tinggi. Dengan kata lain, kehadiran Oreshnik memaksa Ukraina dan pendukungnya untuk mengkaji ulang strategi pertahanan mereka. Bagi negara-negara Barat dan NATO, Oreshnik bukan sekadar senjata baru Rusia. Ia adalah indikator kapasitas industri pertahanan Rusia yang masih mampu menghasilkan sistem modern meski di tengah sanksi. Beberapa negara Eropa memandang peluncuran Oreshnik sebagai peringatan strategis. Artinya,
penggunaan rudal ini bukan hanya untuk medan perang Ukraina, tapi sebagai sinyal bahwa Rusia memiliki kemampuan menghantam target bernilai tinggi pada jarak jauh jika diperlukan. Tekanan politik juga muncul. Bagaimana NATO harus merespons tanpa mendorong eskalasi lebih jauh? Apakah aliansi akan meningkatkan sistem pertahanan rudal jarak menengah? Atau apakah ini menjadi momentum untuk mempercepat pengembangan senjata hipersonik sendiri? Semua pertanyaan itu kini menjadi bagian dari diskusi keamanan Eropa. Rudal Oreshnik memperkenalkan tantangan baru bagi dunia militer. Ia menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi hanya soal jumlah pasukan atau drone, tetapi tentang siapa yang mampu mengembangkan sistem senjata yang paling sulit ditangkal. Jika produksi Oreshnik meningkat, maka lanskap perang Rusia-Ukraina akan berubah. Serangan bukan lagi sekadar taktis, tetapi dapat memiliki dampak strategis yang mempengaruhi pusat komando, logistik, bahkan infrastruktur kritis. Namun, pada saat yang sama, penggunaan senjata canggih selalu membawa risiko eskalasi. Semakin tinggi kualitas senjata yang digunakan, semakin besar pula tekanan diplomatik internasional. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.